sampai keadaannya tuh ricuh. Oke. Nah, jadi ada polisi itu udah nyemprotin water cannon kan ke orang-orang. Saya melihat sendiri gimana keadaan ngegojek di sana yang nggak tahu apa-apa, Oke. yang kena siram, kena dorong, kena lemparan batu. Mm-mm. Kenapa mereka nggak berani 1 lawan 1? Mm. Udah ya, pulang aja ya, kalian nggak usah takut. Terus saya tanya, apa jaminannya? Apa jaminan kalau kami pulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amirul di podcast Pejuang, podcastnya para pejuang. Dan kali ini kita ketemu dengan beneran pejuang demokrasi, aktivis, relawan, pegiat sosial, dan masih muda. Namanya Azmi. Lengkapnya siapa Azmi? Nama lengkapnya Najmi Fahira. Najmi Fahira. Oke, namanya cakep sekali seperti orangnya. Masya Allah. Bisa jadi masuk sini. Najmi, kamu kan aktivis demonstran yang kemarin juga ikut turun, bukan hanya kemarin ya, sebelumnya juga berkali-kali turun ya. Dan kamu aktif di kerelawanan gitu ya. Sudah dari kapan kamu aktif di dunia aktivisme dan kerelawanan itu? Kalau ditanya dari kapan, dari semenjak kuliah. Kebetulan lulusan Trisakti, kampus reformasi, dulu tuh cukup aktif, ikut-ikut demo. Itu paling semangat tuh, paling depan tuh. Biarpun bukan barisan pengamanan, tapi semangat banget tuh. Iya. Jadi gitu. Memang ya Trisakti memang kampusnya reformasi ya. Reformasi, betul. Jadi orang yang kuliah di situ memang semangatnya memang semangat melawan semangat ya. Demo ya. Melawan. Semangat sejak banget ospek itu memang udah diajarin ya? Udah diajarin, harus ngelawan dulu. Suruh ngomong sama lampu lah, sampai lampunya gitu. ngomong balik ya. Oh, sampai lampunya ngomong balik. Lampunya ngomong balik, kita lawan aja terus kayak gitu. Terus lampunya nampol juga nggak? Ya enggak dong. Malah kita yang pengen nampol senior nih, bener nggak sih gitu. Oke, itu ya kalau maksud. Nah sekarang kamu aktif juga di turun tangan. Di turun tangan. Sejak kapan juga itu? Sejak zaman konvensi Demokrat dulu Pak Anies Baswedan 2013. Oh, kamu sudah termasuk asabiqunal awalun lah ya. Iya, udah ikut duluan nih. Itu. Dari awal. Azmi, kamu kan aktif di turun tangan sejak generasi pertama ya. Artinya kamu interaksi langsung dengan berarti dengan pendirinya ya, dengan Anies ya. Anies Baswedan. Gimana waktu itu? Waktu itu Najmi itu hanya seorang anak kuliah yang baru masuk Mas. Baru banget masuk kuliah. Waktu itu izinnya sangat sulit ke orang tua. Karena isu-isu waktu itu adalah dengan isu yang beredar Pak Anies begini, Pak Anies begitu. Tapi saya tetap memilih untuk saya mau datang nih ke rumah Pak Anies. Waktu itu ada acara di rumah relawan Ciasem. Mungkin Pak Anies masih ingat. Pertama kali itu di rumah relawan Ciasem. Yang buat saya ikut sama Pak Anies itu adalah saya waktu itu mau pulang nih dari rumah relawan Ciasem nih Mas. Terus tiba-tiba ini acara masih berlangsung waktu itu, saya ingat 7 Mei 2014. Acara masih berlangsung. Saya harus pulang karena ada jam malam. Terus tiba-tiba diantar keluar. Tiba-tiba kalau keluar itu saya pikir ngapain nih keluar, ya udah saya tetap aja pakai helm dan lain-lain. Ternyata dianterin Mas, kayak dianterin pulang? Enggak, dianterin sampai depan dada dianterin pulang. Kayak pacarnya aja. Kayak pacarnya. Enggak, malah itu sama ibu Ferry berdua. Dianterin sama ibu sampai ke depan gitu ya? Sampai ke depan dianterin. Hati-hati ya, salam sama mamanya. Itu mungkin kamu dianggap sebagai calon mantu ini gitu. Masya Allah, enggak lah. Jauh banget sama siapa, Mikael. Masih anak-anak. Ya kan dia anak lakinya banyak ya kan. Wah ini kayaknya kader potensial nih, bisa diambil mantu nih kayak gitu. Malu banget. Prospek ya, diantar sampai ke depan ya. Biar terpesona kan. Enggak lah Mas. Tapi itu Mas yang ngebuat saya tuh enggak lupa.
Saya tuh nggak lupa. Itu adab ya Mas ya. Kalau kata mama saya itu beradab dulu baru berilmu. Nah itu adab itu saya tidak lupa sampai hari ini. Saya diantar ke depan pagar, hati-hati ya, salam sama mamanya. Siapalah saya waktu itu. Ya walau hari Itu ini awal kan bukan kamu jadi relawan turun tangan ya? awal. Itu awal-awal. Itu masih awal waktu Pak Anies ikut konvensi Demokrat. Ya, Nah itu di situ. waktu itu beliau juga baru awal-awal masuk politik juga ya. Masih baru. Sebelumnya kan dosen. Itu. Tapi memang berikutnya kamu berinteraksi intens, maksudnya di turun tangan, kemudian apa gagasan-gagasannya kamu ikutin gitu. Waktu itu sempat aktif di awal-awal tuh sama Kak Anggun, Kak Billy, Mas Wazin, Mas Imang waktu itu ya. Nah terus sempat vakum nih Mas karena memang sudah tidak terdengar kan setelah konvensi Demokrat itu turun tangan itu arahnya kemana, waktu itu tidak terdengar lagi. Sempat vakum sampai akhirnya balik lagi itu 2000 berapa ya 20. Nah itu balik lagi sempat ikut jadi aktif lagi. jeda terus ini lagi ya. Jeda lama. Oke. Karena waktu itu nggak sengaja ketemu Mas Imang. Nah terus ya udah sedikit-sedikit aktif lagi. Gitu. Selama jeda itu ngapain kamu? Kuliah. Oh kuliah. Kuliah sambil mantau-mantau juga nih. Kamu waktu awal masuk turun tangan belum kuliah? Baru maba. Oh, jadi kamu baru lulus SMA, baru mendaftar kuliah. Itu udah waktu itu masuk di turun tangan, masuk dalam dunia kerelawanan aktivisme gitu. Iya, betul. Langsung terjunnya ke politik tuh. Makanya perdebatannya panjang kan sampai akhirnya diizinkan gitu. Oke. Jadi orang tua akhirnya mengizinkan. Sampai sekarang kamu masih menjadi relawan ya? Masih menjadi relawan. Walaupun mungkin kamu sudah punya profesi ya. Apa profesi kamu? Masih jadi profesinya ya dekat-dekat dengan politik juga. Dekat-dekat politik juga gitu. Kemarin sempat minta tanda tangannya Pak Anies 1 dekade, Mas. Oke. Saya dulu di gerakan turun tangan dikasih baju saya relawan bukan bayaran. Oke. Rp 0 lah gitu. Terus tanda tangannya Pak Anies dulu itu 7 Mei 2014 waktu itu. Itu ulang tahun Pak Anies. Sampai kemarin ketemu Mei juga 2024 1 dekade. Jadi kamu tanda tangan lagi. Tanda tangan Pak Anies di baju yang sama. Di baju yang sama ya. Jadi kamu masih simpan itu ya. Masih simpan. Bajunya nggak dipakai, dibingkai. Oke, luar biasa. Nah, omong-omong soal kamu demo itu, apa yang membuatmu itu selalu ikut demo? Memang nggak ganggu tuh sama kerjaan sama orang tua gitu? Wah, kalau ikut demo itu kan tentunya dilihat dari awal ya Mas. Rasa ketidakadilan itu loh yang diambil haknya. Atau melihat langsung efek-efek ke masyarakat yang merasakan nih ketidakadilan yang terjadi. Terus efek-efek dari hasil-hasilnya pemerintah yang tidak dipertanggungjawabkan sama mereka langsung. Jadi itu sih yang ngebuat saya tuh merasa harus ikut demo gitu, harus turun, harus menyuarakan suara rakyat kayak gitu. Demo terakhir? Kemarin revisi UU Pilkada. Iya, revisi RUU Pilkada. RUU Pilkada. Yang sebelumnya ya. Jadi ketika demo itu apa? Kamu ngerasain apa? Kekhawatiran nggak? Tentu kekhawatiran karena saya rasa di sana ada abuse of power ya Mas ya. Jadi jabatan yang sengaja dijadikan alat untuk mengubah aturan-aturan yang seharusnya itu tidak bisa dirubah. Kayak kemarin aturan RUU Pilkada itu kan anggota DPR RI itu tidak mengikuti apa putusan MK, mengikuti apa kata MA, yang dimana seleksi umur itu harusnya tidak bisa dirubah saat pencalonan di KPU. Sedangkan DPR RI ingin merubah itu untuk sesuai dengan aturan MA yang dimana bisa diikutkan setelah pelantikan. Nah itu terakhir juga RUU TNI. Betul. Itu juga
Nah itu kan abuse of power juga kan kita lihat. Itu kalau itu kan ingin melenggangkan ketidakadilan dan yang seharusnya tuh tidak terjadi di sana gitu. Itu tentu harus disuarakan dari manapun, dari kita ikut turun demo ke jalan, sosial media sekarang yang paling kuat karena informasi kan kecepatan informasi kan sekarang cepat banget ya Mas ya. Nah itu salah satunya yang paling efektif juga di sosial media. Oke. Nah kamu sebagai salah satu dari sekian perempuan yang sering terlibat dalam demonstrasi, punya pengalaman nggak, pengalaman menarik unik yang bisa diceritakan ya ketika demonstrasi? Ketika demo ya, ada Mas, waktu demo RUU Pilkada kemarin. Nah itu saya yang turun langsung, itu kebetulan saya tuh nggak pulang sampai malam, sampai keadaannya tuh ricuh. Nah jadi ada polisi itu udah nyemprotin water cannon kan ke orang-orang. Saya melihat sendiri gimana keadaan Gojek di sana yang nggak tahu apa-apa, yang kena siram, kena dorong, kena lemparan batu. Dan saya tuh melihat kemarin itu sebenarnya polisi itu takut. Parcok itu takut sama demonstran itu takut. Kenapa? Mereka nggak berani 1 lawan 1. Nah ketika itu tiba-tiba ada ini Mas, rangkaian mobil berplat polisi lewat. Terus saya bilang nih, ada mobil plat polisi nih, kalian diem aja, kasih lewat nih gitu. Tiba-tiba mungkin suara saya tuh terdengar ke dalam mobil. Mobilnya ini gelap, nggak kelihatan pakai kaca film 100%. Nah, terus tiba-tiba dibuka kacanya, ternyata itu mobil Pak Menteri, Pak Dito. Pak Dito itu ada di sana. Terus tiba-tiba dia buka, mobil Pak Menteri nih. Langsung saya todong sama pertanyaan. Udah ya, pulang aja ya, kalian gak usah takut. Terus saya tanya, apa jaminannya? Apa jaminan kalau kami pulang, UU Pilkada itu bisa disahkan? Gitu, nggak akan dirubah lagi. Enggak, tenang aja, bisa kok nanti dirubah. Akhirnya bisa kok nanti nggak dirubah katanya. Akhirnya yang saya todong itu ternyata mobil Pak Menteri. Akhirnya Pak Menteri itu turun untuk mungkin tujuannya untuk mengamankan. Tapi mungkin para parcok ini tidak melihat ada Pak Menteri turun. Tetap water cannon tuh disiram. Menterinya kena dong? Kena, tapi kan namanya Pak Menteri ya Mas. Itu kan pengamanannya ketat dong. Pasti diamankan duluan. Nah kita nggak diamankan. Tapi tetap aja Pak Menteri itu turun. Nah saya itu nggak tahu di situ itu mobil Pak Menteri. Tapi ya sudah, mau gimana? Kan Menteri ngapain waktu itu? Menteri Pemuda dan Olahraga datang ke kayaknya cuman mau lewat. Cuman salahnya udah mobilnya berplat polisi lewat di antara demonstran. Kantornya deket ya, deket situ kan, Kementerian Pemuda. deket S-Park itu. Kirain cuma nyari perhatian gitu, enggak, biar tenar gitu. Mungkin bisa jadi kan masuk sosial media ya. Iya. Tapi kan setelah itu posting-posting gitu. Nah iya, seakan-akan pro demonstran gitu. Seakan-akan kan itu yang sudah dilakukan ya. Nah, udah pinter ya acting semua ya biasanya tuh. Tapi buktinya nggak direvisi. Maksudnya itu berhasil kok nggak direvisi juga gitu. Gitu Mas. Jadi itu pengalamanmu menarik ya, pengalaman menarikmu ketika. Ada lagi nggak? Mungkin cerita-cerita dari teman-teman, terutama dari ya teman-teman yang aktivis perempuan, mahasiswi gitu ya. Ada yang terakhir kemarin waktu revisi UU TNI, revisi UU TNI itu. Jadi dengar teman-teman itu yang petugas medisnya diserang, perempuan juga diserang. Itu merasa kalau saya lihat itu makin meyakinkan ya kalau parcok itu sebenarnya ya nggak lebih hebat dari itu tuh. Mereka tuh takut. Mereka tuh beraninya, justru aneh, mereka beraninya menyerangnya perempuan. Kenapa harus perempuan? Mungkin karena dianggap lemah, toh terbukti nggak dipukul mundur, nggak mundur juga gitu. Gitu Mas, dari pengalaman teman-teman kemarin banyak mahasiswa yang kena pukul, yang kena lemparan batu, kena tongkat. Nah itu banyak banget. Tapi di sisi lain memang demonstran perempuan itu efektif ya untuk mengirimkan pesan.
biasanya poster-poster apa gitu-gitu itu media relatively mudah mengcapture ya. Dan biasanya yang pegang kan Perempuan. yang demonstran perempuan ya. Biasanya lebih pesan-pesannya bisa lebih mudah tersosialisasikan ya nggak sih? Iya, iya itu benar sih Mas. Kayak saya tuh kemarin yang revisi UU Pilkada itu saya turun sama teman-teman perempuan lainnya. Itu salah satunya bawa-bawa poster itu dan itu terbukti kok mereka lebih aware sama kita yang perempuan nih turun ke jalan bawa poster kok berani banget gitu. Ya itu sih lebih ke mereka tuh akan lebih tertuju matanya kepada perempuan-perempuan yang berani melawan. Atau kameramen ini lebih suka, mungkin karena kebanyakan kameramen laki-laki. Mungkin ya. Tapi kan Jadi tujuan lebih kita suka membidik ke perempuan ya. wajah-wajah perempuan ya. Ke perempuan. Tapi kan tujuan kita nggak itu ya. Maksudnya kita nggak cari perhatian untuk itu. Karena memang tujuannya pure untuk menyuarakan. Enggak gitu. juga. Mungkin ada unsur bias gender juga. Itu bias gendernya karena orang yang ngambil gambar ini banyak Laki-laki ya. Mungkin. Yang diambil ya banyakan ya demonstran perempuan yang kemudian oleh para demonstran ini juga kemudian diatur juga barangkali yang pegang poster perempuan supaya banyak diambil. Tapi yang penting adalah pesannya kan gitu ya. Pesannya kan unik-unik biasanya kan. Iya, pesannya itu tersampaikan gitu. Tersampaikan ke publik ya. Ada nggak ketika demo itu pemimpin yang mengkoordinasi kalian gitu ya? Kita biasanya ikut satu organisasi, misalnya karena kan kalau demo itu Mas biasa lebih membahayakan kalau kita berangkat sendiri-sendiri. Karena untuk menyelamatkan diri kita misalnya kalau nanti chaos. Kalau kita sendiri nggak ada yang tahu kita hilang atau kita kenapa-napa. Nah kalau di grup itu kan lebih aman gitu Mas. Misalnya. Jadi kalau misalnya ada grup atau organisasi, contohnya iya, ada organisasi. Aja? Kemarin ikut di Ubah Bareng atau di Ziples. Kemarin teman-teman Ziples juga turun Mas gitu. Banyak juga organ ekstra kampus ya. Iya, ekstra kampus tuh eksternal kampus yang banyak yang turun. Bukan cuma mahasiswi sekarang, tapi kita yang udah lulus atau yang memang belum kuliah pun kemarin ada anak-anak sekolah yang ikut. Gitu. Anak-anak ini apa namanya? SMK yang tiba-tiba di akhir. Yang demonya juga lebih ini ya, lebih anarkis. Wah, lebih anarkis. Kalau mereka yang datang malah kita sorakin berasa artis lewat, wah, gitu ribut nih gitu. Tapi kok saya merasa teman-teman demo itu bawaannya sebenarnya pingin kelahi aja. Sebenarnya enggak. Pengen kelahi sama polisi gitu. Karena memang gimana ya, ini boleh diomongin kayak karena memang mungkin kita tuh sudah terlalu tidak percaya sama Parcok ini. Sama polisi ya. Iya. Iya, karena substansinya mungkin tidak semua memahami ya. Isu yang dibawa di dalam demo itu tidak semuanya kan paham mendalam. Iya, mereka paham mendalam. Tapi ketika once itu turun rame-rame itu dan tensi sekarang itu nadanya para demonstran lebih keras lagi terutama terhadap pengamanan ya dalam ini kepolisian. Begitu. Apa memang ada akumulasi dari luka-luka masa lalu atau kekecewaan terhadap kepolisian ini ya? Pasti, karena walaupun kita kalau udah turun ke jalan kita nggak kenal satu sama lain, tapi kita di barisan yang sama, di barisan demonstran. Kalau kita melihat ada yang dipukul secara anarkis, apalagi dikeroyok kayak kemarin ada salah satu namanya Mas Bintang itu juga dikeroyok tiba-tiba. Dia sendiri nggak bawa apapun, nggak bawa benda apapun, dikeroyok, dipukul kepalanya pakai tongkat, dijambak, ditendang, diinjak. Itu kan ngebuat kita itu nggak pantas gitu. Itu oke, kita nggak kenal sama dia, tapi itu juga tidak boleh dilakukan sama para baris pengamanan itu yang katanya mengamankan, nggak taunya membuat orang cacat, sakit sampai meninggal dunia. Oh iya. Gitu, sampai ada meninggal dunia Mas kemarin mahasiswa itu ya. Nah ke depan kira-kira Azmi ini kan teman-teman terus menerus demo nih turun, kedepannya akan gimana, akan
situasi negara ini apa akan terus-menerus ada demo atau nggak ada habis-habisnya nih? Apa rencana teman-teman nih? Tetap mengawal pemerintahan. Karena pun kita kemarin memilih yang menang, kalau menurut saya memang tetap harus dikawal. Kita pemilih atau bukan, apalagi pemilih tuh nggak bisa udah nyoblos menang terus ditinggal. Nggak bisa, itu harusnya kita kontrol. Kita on track dong. Pastikan mereka juga ada di track yang sama, sesuai dengan visi misi mereka gitu. Yang waktu dijanjikan kemarin harus tetap dikawal. Kita akan terus mengawal dan akan terus menyuarakan ketidakadilan yang terjadi. Nah, selain kan kalau demo lagi nggak ada habis. Selain demo, ada nggak cara kalian untuk mengawal perjalanan bangsa ini? Kita pasti mengawal dengan cara lain ya. Misalnya kita kontrol dari berita-berita yang beredar, atau dari sosial media yang info-info yang kita terima, tentunya harus dengan data. Kita nggak bisa tuh masih katanya seperti ini nggak bisa. Nah, kita tuh harus sering baca sih, Mas. Sering baca berita, baca jurnal, baca aja. Terus kita tuh harus cari tahu dulu kebenarannya seperti apa. Jadi kita tidak asal bicara, tidak asal main hakim sendiri, seperti itu. Selain bicara, selain demo, selain soal tadi yang berkaitan dengan monitoring berita atau politik, anak muda bisa ngapain aja? Bisa nyebar info yang bagus, misalnya yang benar nih. Kita tahu nih, oh ini loh, ini kita paparkan di sosial media kita punya nih, misalnya salah satunya platformnya Instagram. Nah, Instagram itu kan udah banyak tuh, Mas. Misalnya kita kasih cari tahu ini beritanya, ini faktanya. Nah, kita tuh info terus, kita edukasi terus, karena edukasi itu minim, Mas. Nyampe bisa nyampe, atau interest orang-orang ini masih kurang. Ya udahlah, politik nggak nyampe ke kehidupan kita juga, nggak ngaruh. Kata siapa? Gitu, itu tuh ngaruh loh. Misalnya kita karena efek politik UMR naik, itu enak dong kita UMR kita naik nih, gaji kita naik. Begitu juga sebaliknya, misalnya harga bahan-bahan pokok turun, naik, harga bensin naik, itu kan menyangkut ke kehidupan kita. Kalau semuanya naik, gaji kita tetap, itu kan sama aja. Itu kan efek politik yang berpengaruh ke kehidupan kita. Nah, Asmi, terakhir nih, apa nih pesan kamu ya sebagai anak muda terhadap anak-anak muda di Indonesia lainnya, ya terhadap situasi sekarang nih ya, apa nih? Mungkin bisa di kamera ini, kemudian jadi kau bisa bikin narasi monolog ya ke kamera ini untuk pesan ke anak muda. Kalau dari saya, seorang perempuan yang ikut turun berdemonstrasi, jangan pernah takut. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Jadi harus tetap maju, jangan pernah takut selama kita benar, jangan pernah takut akan ancaman, karena ya itu tadi, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Kalau kita cuma hidup sekadar hidup, ya karena di hutan juga hidup kan. Jadi jangan pernah takut, maju terus, jangan pernah salah ambil langkah, terus maju, hidup perempuan yang melawan. Dan itu tadi dengan Nazmi, ya, aktivis perempuan, relawan, anak muda yang getol ikut berdemo. Satu di antara ratusan ribuan para perempuan-perempuan muda lain yang peduli dengan kondisi di Indonesia. Dan kita tutup podcast kali ini dengan seperti biasanya, pejuang bukan, hadapi.